Pemirsa, potensi pertumbuhan PT Indorama Sintetik sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis perseroan. Kita akan membahas prospek bisnis dan saham Indorama bersama CEO El-Quran Fidi Indonesia Investama, Fendi Susianto. Selamat pagi Pak Fendi. Selamat pagi. Kita akan membahas soal Indorama pagi ini Pak. Pertama kita ingin melihat atau menilai kinerja dari Indorama. Anda melihatnya seperti apa untuk INDR hingga saat ini? Ya, INDR itu termasuk saham yang defensif kali ya. Defensif, jadi di sektor tekstil ini. Jadi kalau kita melihat kinerjanya juga sebenarnya cukup menarik untuk industri ini. Ya. Kita lihat laba kotornya atau gross profitnya mungkin sekitar antara 14% sampai 15%. Nah, memang tidak terlalu tinggi. Tapi ini kan ada kalau dari sisi volume pendapatan cukup sustain. Nah, terlebih lagi di posisi recovery di pasca pandemi ya. Jadi peluangnya juga masih tetap terbuka lebar karena sandang dan pangan itu kan juga masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat ataupun customer kita ya. Sampai dengan posisi June 2021 membukukan revenue kurang lebih sekitar $400 juta dengan laba kotornya pada kisaran 61 juta dolar. Jadi kisaran seperti itu. Dengan bottom line masih tetap positif kita melihat ya. Jadi labanya pada periode tengah tahun kurang lebih sekitar 39 sampai 40 jutaan. Jadi mungkin pada akhir tahun proyeksinya pada kisaran mungkin sekitar 75 sampai dengan 80 juta. Jadi cukup stable. Jadi ini juga kita melihat laporan keuangan dan kondisi keuangannya juga cukup baik sih menurut saya. Jadi tinggal kita lihat likuiditas sahamnya di pasar nanti akan kita lihat. Oke. Pak Fendi, kalau memang Indorama atau INDR sebagai sahamnya begitu cukup stabil di pasar dengan kondisi keuangan yang juga bisa dikatakan baik meskipun sempat diterpa pandemi kemarin, namun bisa tidak kita katakan atau dari analisis Anda, apakah INDR ini menjadi emiten yang masih kurang melakukan aksi korporasi begitu? Ya, memang itu kalau kita lihat aksi korporasi relatif jarang. Dan memang di sektor itu kan sektor yang tidak banyak melakukan aksi korporasi ya. Baik. Jadi cukup defensif. Nah, ya, yang kita lihat adalah bagi investor yang memang menyukai saham-saham yang cukup stable, cukup dami dan cukup mendasar, basic industries itu ya. Maka menyukai saham ini tapi lebih banyak untuk jangka panjang ya. Karena kita lihat dengan revenue dan laba yang cukup stable. Dan kalau kita lihat return earning-nya juga cukup besar di sini, potensi untuk pembayaran dividen. Jadi bagi investor yang menyukai dividend payment yang cukup regular, menurut saya juga ini cukup menarik. Jadi tidak terlalu atraktif ataupun menarik buat para trader yang memang menyukai yang lebih banyak capital gain oriented ya. Jadi ini lebih banyak disukai oleh investor jenis seperti itu. Jadi investor pun sudah sangat memahami karakteristik dari INDR saat menarget INDR karena memang stabil dan khususnya untuk jangka panjang begitu ya. Tidak terlalu bergejolak naik turunnya begitu ya Pak ya. Tapi kalau secara fundamental perseroan ini sendiri seperti apa Anda melihat ya Pak Fendi? Ya, kalau kita lihat secara fundamental, mungkin sekarang saya melihat nilainya pada kisaran Rp4.800 ya per lembar saham. Jadi kalau kita lihat dengan harga sekarang yang sudah berada pada kisaran harga 4.500-an, 4.500 sebenarnya masih punya potensial upside, tapi menurut saya sudah cukup terbatas. Ya, hanya kurang lebih ada sekitar 5%-an ya, 5% sampai dengan 7%-an, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari perjalanan secara fundamental sebenarnya cukup terjaga ya untuk saham ini ya. Dari kita lihat posisi pada saat terjadinya wabah COVID saja, posisi terendah pada kisaran 2.300-an, 2.200-an. Kemudian sustain mengalami apresiasi kembali ya, meningkat sampai dengan posisi sekarang pada posisi 4.500-an. Tertinggi sempat juga di level 4.800, 4.850, tapi kemudian mengalami koreksi kembali karena terlihat bahwa investor itu sangat rasional pada saat mencapai level harga wajar. Kemudian mulai terjadi koreksi kembali.
sampai ke level rentangnya antara 3.700 sampai dengan 4.800. Oke, baik. Nah, stabilnya kinerja dari perseroan ini, apakah ini juga jadi salah satu faktornya adalah anak usahanya yang juga bekerja bagus untuk menyokong induk usaha? Ya, jadi itu termasuk karena memang itu akan terkonsolidasi dan tercermin dari laporan keuangan yang sudah terjadi peningkatannya. Jadi artinya anak usaha yang berkontribusi positif itu memberikan tambahan nilai bagi nilai intrinsik dari Indoraya tersebut. Dan memang itu cukup signifikan ya dampaknya terhadap perusahaan corporate value secara keseluruhan dari Indorama. Oke, baik. Dan singkat, kalau untuk ada diversifikasi yang dilakukan atau ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan ini agak sektornya mungkin berbeda begitu ya, agak ketambang mungkin ya Pak Fendi. Untuk OR sendiri, Anda melihatnya prospeknya seperti apa untuk Indorama? Ya tentu saja lebih banyak adalah sektor yang related dengan ekosistem. Kalau dia mau mengembangkan bisnisnya ke sana. Nah kalau kita melihat kalau tidak salah sudah ada akuisisi ya lebih dari hampir 100% ya dari investor dari Sri Lanka ya kita melihat. Nah kita akan melihat ya kalau di tengah-tengah kondisi seperti ini apakah kemudian dia mampu untuk bisa berdiversifikasi pada sektor yang related yang membangun ekosistemnya, maka itu akan sangat positif bagi perkembangan valuasi perusahaan ini. Oke, meskipun berbeda sektor, tapi ini hal yang positif juga untuk perseroan begitu ya ke depan. Ya. Baik, kita akan bahas terkait kinerja dari saham INDR di segmen berikutnya. Pak Fendi dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Corporate Action pemirsa, PT Indorama Synthetics Tbk telah melantai di bursa sejak 1990. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Anda silakan. Ya baik Cakri dan pemirsa, saham PT Indorama Synthetics Tbk telah menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 31 tahun lalu. Kita simak bersama datanya. Ya, PT Indorama Synthetics Tbk dengan kode emiten INDR melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 31 tahun yang lalu, yaitu 3 Agustus 1990 di papan utama dengan bidang usaha utama industri tekstil. Sektor barang konsumen non-primer, subsektor pakaian dan barang mewah, industri pakaian dan barang mewah, subindustri tekstil. Dan berikutnya kita lihat ada siapa saja pemegang saham dari PT Indorama Synthetics Tbk. Berwarna merah PT Irama Investama, yaitu sebesar atau senilai 163,6 juta saham atau sebesar 25%. Lalu berikutnya Indorama Holdings, ini senilai 427,8 juta saham atau yang terbesar ya, itu sebesar 65,38%, dan sisanya oleh masyarakat yaitu senilai 62,9 juta saham atau 9,62. Selanjutnya bisa kita simak bersama pergerakan nilai saham Indorama Synthetics. Pada Januari kita lihat di level 2.660 per lembar saham, kemudian naik ya, rebound pada Maret di level 4.320 per lembar saham, namun turun juga cukup dalam. Pada April kita lihat berada di level 3.400, namun kemudian bisa rebound dan naik lagi cukup tinggi menjadi 4.750 rupiah per lembar saham, dan kita lihat cenderung menurun pada Agustus, namun kembali rebound di posisi atau di level tertingginya pada September, yaitu di 4.900 rupiah per lembar saham, dan kemudian cenderung bearish hingga pada 5 November kemarin kita lihat berada di level 4.420 rupiah per lembar saham. Ya, demikian Cakri, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ando untuk informasinya terkait saham INDR. Kembali ke Pak Fendi Susianto. Pak Fendi, ini yang tadi sempat Anda katakan sedikit diulas di segmen pertama tadi terkait pergerakan dari INDR begitu ya. Sangat fluktuatif, kita lihat sempat ada V-shape, ada J-shape bahkan begitu. Ini menurut Anda seperti apa kinerja saham Indorama hingga menembus angka 4.420 di kemarin? Ya, kita melihat memang seperti kita katakan, ini kan di sektor tekstil yang kita anggap sebagai sektor yang sangat defensif dan old economy ya. Jadi IPO-nya pun 30 tahun yang lalu
dan dia struggling di sana meskipun cukup bagus, tapi pertumbuhannya itu menjadi cukup flat. Sehingga kalau kita melihat ini perlu ada strategi yang lain untuk meningkatkan value, atau mungkin unorganic strategi. Maka dari itu salah satunya adalah melalui masuk ke berbagai macam sektor yang berbeda. Tidak lain tidak bukan adalah untuk melihat bahwa dia akan meningkatkan value-nya di tengah-tengah kondisi yang flat tersebut untuk sektor benang pintal ataupun tekstil ini ya. Nah, dengan adanya perluasan atau ekspansi itu membuat investor tuh memvalue kembali. Jadi artinya dengan bisnis-bisnis yang lainnya yang berbeda yang akan mendukung dari bisnis inti tersebut menilai kembali, dan memang ada potensi kenaikan nilai intrinsic value-nya dari hasil bisnis-bisnis tersebut. Pembangkit listrik nanti di sektor yang lainnya ya, sektor batubara dan lain sebagainya. Karena ini kan dari sisi growth untuk core-nya sudah mulai terbatas, mungkin antara 2% hingga 3% saja long term growth-nya, sehingga perlu ada itu. Sehingga ini membuat persepsi ini investor menjadi tertarik dan mulai meningkat. Merangkak sebenarnya di level terendahnya di level 2000 ya, bahkan itu kita lihat jauh hari sebelum mulai wabah pandemi sudah mulai downtrend. Level tertinggi sebenarnya untuk Indorama itu sudah dicapai justru pada bulan-bulan kalau salah bulan-bulan Juni 2018 yang lalu sampai level bahkan lebih tinggi dari itu ya, Cakri, ya sekitar 10.500 pada bulan-bulan Juni 2018. Terus mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga sampai ke rendahnya 2.000, bayangkan ya. Jadi itu kemudian menurut saya organic strategy itu mampu lah ya untuk meningkatkan nilai perusahaan kembali, sehingga investor juga melakukan aksi beli karena memang secara fundamental masih masuk ya, ataupun masih pada saat itu under value. Kalau tadi kita juga melihat publik sebagai pemilik saham ini juga masih cukup kecil begitu ya, kurang dari 10% bahkan tadi kalau yang tercatat kita lihat grafisnya. Apakah ini juga bisa jadi momentum untuk mendapatkan value, mungkin menjadi momentum aksi korporasi yang tadi Anda katakan nampaknya belum terlalu dibutuhkan atau tidak menjadi sasaran bagi perseroan, tapi apakah ini momentum bisa jadi peluang untuk rights issue dari perseroan, Pak Fendi? Ya, karena kalau kita melihat memang tipikal dari investornya memang investor yang besar-besar yang memang juga mulai keinginan untuk menguasai lebih besar lagi persentase kepemilikannya. Dan memang kalau kita melihat nampaknya opsi untuk mencari pendanaan dari pasar saham nampaknya opsi yang kesekian kali ya. Jadi artinya memang pendanaan bisa mereka melalui pendanaan investor institusional langsung besar ataupun melalui di sektor-sektor obligasi ataupun sektor loan ya, debt ataupun loan. Jadi mereka tembus seperti itu, sehingga kita melihat dari sisi free float-nya juga relatif kecil. Dan ini juga yang membuat pergerakannya itu juga tidak terlalu quote and quote tidak terlalu diminati oleh investor ataupun yang jenis trader. Yang mereka itu hanya memanfaatkan momentum untuk capital apresiasi. Baik. Kembali lagi ya, seperti itulah karakteristik dari tekstil, mungkin seperti itu ya Pak Fendi. Baik, kalau untuk proyeksi dari Anda untuk pendapatan dan laba bersih perseroan untuk tahun ini, kira-kira hitungannya seperti apa, Pak? Nah, kalau kita melihat potensi laba bersih sudah saya sampaikan ya. Kalau di akhir tahun ini proyeksi saya antara sekitar 76 sampai dengan 77 juta US dollar ya untuk bottom line-nya. Dan kita melihat revenue bisa pada kisaran 790 jutaan untuk revenue. Karena kalau kita lihat memang cukup stable ya bisnis ini ya. Jadi kita melihat tidak terlalu besar. Jadi seperti itu. Oke, dan rekomendasi Anda untuk INDR dengan kondisinya dan secara fundamental sangat stabil dan baik begitu, apa yang harus dilakukan oleh para investor? Ya, kalau kita melihat kalau valuasi saya sendiri per sahamnya pada kisaran 4.800. Jadi bagi investor tentu saja kalau harga menyentuh ke level support ya, katakanlah di level 4.300 itu adalah tentu saja cukup menarik, cukup atraktif untuk trading purposes. Bagi investor pun cukup worth it ya. Untuk jangka panjang tentu saja lebih baik ini akan kita akumulasi pada saat diskonnya sudah sekitar 30% sampai dengan 35% ya. Mungkin pada kisaran harga 3.600, 3.500 cukup bagus untuk investasi jangka panjang. Apalagi perseroan atau perusahaan juga
sedang dalam fase untuk ekspansif ke non-core bisnis ya, untuk meningkatkan value Iya, perusahaan betul. yang sedang Siapa kita tahu ada tunggu. prospek yang lain yang menarik di situ ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Dan targetnya masih di 4.900. Apakah mungkin referensinya bagi para investor yang ingin bermain INDR jangka panjang bisa menargetnya untuk saat ini di harga 4.420 begitu? Ya, Cakri. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Fendi Susianto, CEO Elkoran Vidi Indonesia Investama atas waktunya bergabung bersama kami di Corporate. Sama-sama, Cakri. Thank you.